Pemirsa, setelah 2 kali tidak hadir, hari ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akhirnya memberikan penjelasan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Sementara itu, setelah harga minyak goreng dijual sesuai dengan harga keekonomian, kini harga minyak yang tersedia, namun sayang keadaannya yang mahal dikeluhkan oleh konsumen. Saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI hari ini. Permintaan maaf disampaikan karena 2 kali tidak menghadiri undangan yang dilayangkan pimpinan DPR untuk menghadiri rapat gabungan membahas mengenai permasalahan minyak goreng. Permintaan maaf disampaikan Menteri Perdagangan sebelum Muhammad Lutfi memaparkan materi rapat yang membahas harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan dalam stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan bahan pokok menjelang puasa dan Lebaran. Ia menyampaikan ketidakhadiran pada rapat 17 Februari 2022 lalu karena sudah dijadwalkan ada kunjungan di Makassar dan Surabaya dalam rangka pengecekan peredaran minyak goreng di pasaran. Adapun ketidakhadiran pada rapat tanggal 15 Maret 2022 dikarenakan dirinya harus menghadiri rapat koordinasi bersama dengan Kepala Negara beserta sejumlah menteri dan Kapolri. Jadi Bapak dan Ibu, ini sebenarnya peta terakhir pada... Sebelum menghadiri rapat di DPR, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Kamis pagi melakukan sidak ke Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dalam sidak ini, Menteri Perdagangan memastikan stok minyak goreng di pasaran aman, namun harga minyak goreng dikembalikan pada mekanisme pasar sesuai dengan keputusan rapat tanggal 15 Maret lalu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendatangi Pasar Senen, Jakarta Pusat guna memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Usai mendatangi satu persatu kios, Menteri Perdagangan memastikan stok minyak goreng dan sejumlah bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan dalam kondisi aman. Meski demikian, Menteri Perdagangan mengaku terdapat kenaikan harga minyak goreng kemasan lantaran sesuai dengan hasil ratas, pemerintah mencabut subsidi minyak goreng kemasan dan memberikan subsidi pada minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter. Salah satu faktor penyebab kenaikan harga minyak goreng disebutkan Menteri Perdagangan, yakni adalah akibat kenaikan harga CPO dunia, salah satunya dampak dari perang Rusia-Ukraina. Tadi di dalam sudah jelas bahwa minyak goreng stoknya melimpah. Tetapi sesuai dengan keputusan ratas, harganya loncat dari 14.600 pada awal Februari menjadi 18.000 kemarin. Nah, sekarang sudah turun sedikit, tetapi pada dasarnya naik karena memang mekanisme pasar. Jadi pemerintah akan hadir dengan 14.000 pada kesempatan pertama. Pemirsa, stok minyak goreng sudah tidak selangka sebelumnya, namun harganya kini melonjak jauh. Dilepasnya harga minyak goreng kemasan ke pasaran membuat masyarakat kembali mengeluh dengan mahalnya harga minyak goreng. Belum lagi dengan stok di mana memang terdapat hari ini ada sejumlah pasar yang mengaku para pedagang stoknya masih minim. Dan malam hari ini sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, ini barang kini sudah ada, tetapi harganya yang mahal. Ya, rakyat tetap menjerit dalam hal ini. Bagaimana dari sisi perlindungan konsumen jika kondisinya seperti ini? Ini memang Mas siapa tadi? Ajat saya. Mas Ajat, ini agak dilema ya. Ditetapkan harga eceran tertinggi 14.000, barangnya nggak ada. Dilepas ke mekanisme pasar, barangnya ada, tidak terjangkau. Betul. Jadi tadi barangnya dibuat terjangkau tetapi tidak tersedia di pasar, kemudian dilepas ke mekanisme pasar,
barangnya ada tetapi tidak bisa diterjangkau oleh masyarakat. Mungkin gini, ke dasar kita bernegara ini kan dengan regulasi yang sudah ada ya. Tentunya kita akan kembalikan ke undang-undang perdagangannya. Undang-undang perdagangan jelas kebijakan perdagangan itu pertama diperuntukkan untuk di prioritas pertama itu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional siapa? Ya tentunya kelompok masyarakat banyak ya pada yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tentu itu yang pertama harus kita dudukkan ya. Kenapa konstitusi kita mengatur itu. Yang kedua, dalam undang-undang perdagangan disampaikan pemerintah mengendalikan kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian itu ada dua. Pertama, ketersediaan pasokan. Yang kedua, pengendalian harga. Nah, kedua kebijakan ini digunakan untuk apa? Tentu kembali ke pasal 2-nya untuk kepentingan nasional. Nah, Mas Ajat, kalau kita lihat memang tahun lalu ada kenaikan harga sawit dunia kira-kira di angka 35% sepanjang tahun ya rata-rata. Nah, kenaikan 35% ini tentunya akan berdampak, iya. Tapi jangan salah, Indonesia ini eksportir terbesar sawit dunia. Betul. Ya, kalau kita lihat produksi CPO kita 46,8 juta ton tahun lalu, 72% diantaranya dipakai untuk ekspor. 16 sisanya baru ke domestik. Domestik itu tidak semuanya minyak goreng untuk pangan. Ada biodiesel, ada oleh kimia. Jadi harus kita pahami secara utuh. Baik. Kemudian kita masuk ke produksi minyak gorengnya yang dari sawit ya. Iya. Produksinya ada 20,2 juta ton liter dari data Kementerian Perindustrian. Konsumsi di dalam negeri itu 5,07 juta ton liter. Oke. Di ekspor pun ada 15,5 juta ton liter. Bayangkan. Tadi CPO-nya Pak juga di luar. Baik. Tapi kondisinya tadi ya, pada saat harga ini ditetapkan, masyarakat disulitkan dengan barang yang langka, sekarang masyarakat disulitkan dengan harga yang mahal, begitu. Yes, nah saya akan lanjut setelah melihat situasi secara utuh dengan sangat hormat. Saya melihat ada kebijakan yang keliru di awal ya, dari Kementerian Perdagangan di akhir tahun. Pertengahan tahun 2021 itu belum ada mitigasi antisipasi. Dan berlanjut di awal 2022 mengambil kebijakan yang punya resiko sangat luas. Akhirnya menjadi diskursus publik. Menjadi sejak kemarin pasca diumumkan itu kami menerima banyak sekali WhatsApp, email, kutipan-kutipan harga di retail. Ada yang 48.000, ada yang 70.000, itu beredar dan itu mengganggu stabilitas, sangat mengganggu. Jadi yang mau saya bilang, kita harus bisa melihat secara utuh persoalan minyak goreng ini. Baik. Tidak bisa kita hanya ada kebijakan yang keliru dan tidak dilakukan mitigasi antisipasi yang tepat yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini. Baik, saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, kalau dari pengusaha sendiri, bagaimana kondisinya seperti sekarang ini? Apakah sudah normal? Ya, terima kasih Pak Ajat. Jadi kondisi saat ini pasca rakortas ketika diumumkan oleh pemerintah bahwa harga eceran tertinggi untuk kemasan premium dan sederhana ditiadakan dan hanya minyak goreng curah saja yang diadakan, HIT-nya, ya tentunya pasokan langsung melimpah ya. Jadi apa yang kami mau sampaikan kesempatan ini, pasokan sekarang berangsur-angsur normal. Ya, kita tahu bahwa di beberapa daerah yang dekat produsen dan distributornya itu jelas sudah terpasok. Tetapi yang masih harus melewati logistik transportasi, maaf Pak Roy, nampaknya ada gangguan sinyal. Pak Roy, silakan bisa diulangi kembali pernyataannya. Ya, inilah menjadi suatu pelajaran kita bahwa
yang namanya suatu kebijakan memang perlu adanya pembicaraan terlebih dahulu yang terintegrasi. Jadi pembicaraan ini tentunya harus melibatkan seluruh stakeholder dan sekaligus ada kesepakatan dari pembicaraan sehingga nanti dituangkan dalam bentuk regulasi maupun juga peraturan yang kemudian. Kalau selama ini untuk asosiasi sendiri tidak dilibatkan begitu? Ya, kami justru dilibatkan. Kami sangat dilibatkan dari awal. Tetapi maksudnya di sini adalah komunikasi yang terintegrasi. Kita tahu bahwa sektor perdagangan ini adalah sektor hulu, sektor logistik atau distribusi antara dan sektor hilir. Baik. Nah, ini perlu dibangun konsensus bersama dulu Pak Roy, supaya konsensus ini bisa jadi komitmen. ya, jika tadi saya mengungkapkan dari sisi konsumen ini tentu tidak menguntungkan ya, sekalipun ada barang tetapi harganya mahal. Tapi kalau dari pengusaha nampaknya ini satu hal yang ditunggu-tunggu ya. Kalau kami di pelaku usaha retail sebenarnya nggak menunggu kondisi ini karena kita tidak ada perbedaan. Ya, harga mahal itu karena memang dari produsen distributor yang Baik. Baik, karena memang kita tahu ini disesuaikan dengan harga keekonomian begitu ya Pak Roy ya. Kita hanya mengikuti harga yang membuat harga itu ya harga dari harga eceran tertinggi yang lalu. Dan inilah bentuk daripada free market menuju kepada keseimbangan baru. Anomali apapun itu akan menuju keseimbangan baru dan nantinya masyarakatlah yang menentukan mana harga yang paling achievable. Ya, nanti akan ada fluktuasi harga, mana yang mahal dan mana yang akan murah. Inilah yang namanya keseimbangan baru di market. Baik, saya kembali ke Pak Rizal. Nih dalam kondisi seperti ini lagi-lagi kalau masyarakat melihatnya, waduh ini jadi berat kedua-duanya kalau seperti ini. Lalu bagaimana harusnya ini bisa diantisipasi? Artinya sebetulnya pada saat ada kebijakan baru kan harusnya lebih bisa menguntungkan juga masyarakat. Ya Mas Sajat, kalau tadi saya sudah jelaskan, artinya apa dengan situasi kita, bahan raw material yang kita miliki, maka harusnya ketersediaan pasokan itu tidak ada masalah. Harusnya harga itu tidak menjadi masalah. Ya, sedari awal begitu ya? Ya, kecuali bahan kita, produksi CPO kita kurang, melimpah. Masalahnya satu, pertama, ini terkesan. Yang pertama digunakan menyelamatkan rakyat, yang kedua digunakan menyelamatkan pengusaha. Kan begitu jadinya. Padahal nggak seperti itu. Harusnya kita punya ruang negosiasi dengan stakeholder. Toh pengusaha kelapa sawit itu menggunakan sebagian lahan dari negara, menggunakan HGU, diberikan. Artinya apa? Kita bisa melakukan, meminta industri mengurangi keuntungan sedikit saja, untuk bisa tadi memenuhi satu, ketersediaan pasokan di pasar dalam negeri, yang kedua keterjangkauan harga untuk masyarakat kita. Jangan salah, 40% populasi kita yang konsumsi besar di minyak goreng itu dengan pendapatan per 400.000. Dan Anda melihat ini margin keuntungan yang ingin didapat terlalu besar begitu sehingga merepotkan masyarakat. Terlalu besar. Terlalu besar. Kementerian Perdagangan berkali-kali mengatakan ada orang-orang yang mengambil keuntungan. Apakah dalam hal ini BPKN melihat adanya mafia itu? Yang pertama, gini, bahwa memang terjadi tadi selain tadi dari sisi produksi, tentu kalau kita bicara minyak goreng tadi Pak Roy sempat menjelaskan ada rantai distribusi dari hulu ke hilir. Semua pihak ini memanfaatkan situasi. Nah, ini yang harus dilakukan penegakan hukum di rantai distribusi itu. Kalau itu, tetapi kan bukan masalahnya, kita bukan di situ. Masalahnya kebijakan yang kita ambil itu harusnya bisa menyelesaikan persoalan. Contoh tadi, nggak ada masalah dengan pasokan, baik itu bahan baku maupun produksi minyak gorengnya, tidak ada masalah sama sekali. Baik. Masalahnya mau nggak pelaku usaha mengurangi sedikit keuntungannya
untuk membanjiri pasar dalam negeri. Baik. Jadi jangan lagi bandingkan mobil Mercy dijual harga Innova, enggak. Karena lahan itu lahan negara. Iya. Baik, saya ingin ke Pak Roy. Kemudian kalau bicara tentang margin keuntungan nih, kalau dari pengusaha sendiri seperti apa? Naik 92,08%. Ini nampaknya ada masalah audio sebentar, Pak Roy, sebelum menjawab. Ini kalau berbicara tentang tadi ya, margin keuntungan yang didapat oleh pengusaha dianggap terlalu tinggi begitu. Dan diharapkan sebetulnya ya sedikit saja demi kebaikan masyarakat banyak begitu. Baik, Pak Roy, kita akan sambung lagi, Pak Rizal juga kita akan sambung lagi, kita harus break terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetaplah di MNC News Prime.